Bible itu hasil penyelidikan, investigating. Esensi Bible. Aduh, episode natural ini mahal sekali. Aduh, saya nggak mau kasih, sebetulnya ini mahal, bos. Dan saya akan mengawali dulu tentang naskah Perjanjian Lama. Salah satu yang menjadi tema yang sering dipertanyakan adalah tentang apa benar Alkitab yang kita percaya itu asli. Padahal sebetulnya kalau ngomong asli itu makna asli apa dulu yang dimaksud kan? Kalau disebut asli dalam pengertian bahasa aslinya, ya baik Quran, Taurat, Injil ya masih ada. Tapi kalau yang ditanyakan itu asli dari zamannya penulisnya, dua-duanya enggak ada. Karena apa? Zamannya Musa mana? Enggak ada kan? Huruf zamannya Musa seperti apa itu baru hipotesis itu. Misalnya, setiap zaman huruf itu kan berganti. Setiap kalender, setiap zaman kalender itu juga berganti. Makanya tidak mungkin kita bisa mengerti misalnya penanggalan Natal hanya dilihat dari kalender yang sekarang ini kan tidak mungkin. Karena harus melihat bagaimana aneka cara perhitungan waktu, apakah itu zaman kalender Julian, kalender Gregorian, harus dilihat kalender Yahudi. Yahudi pun yang harus utama pakai kalender bulan, ya, kalender Yahudi itu. Tapi itu pun sebelum atau setelah pembuangan ke Babel itu berubah-ubah. Jadi kita kalau kita bicara tentang masalah Al-Quran dan Alkitab, tentu ini beda. Pendekatannya juga harus beda. Kenapa? Al-Quran itu kitab yang muncul dari satu zaman. Satu nabi yaitu Muhammad, penerima wahyu dalam pandangan Islam. Satu bahasa ya bahasa Arab di zamannya Muhammad. Satu sistem kalender hijrah di zamannya Abu Bakar, yang bikin kalender kan zamannya Abu Bakar itu, ya kan? Maka lebih mudah. Tapi ketika kita membaca Alkitab tentu tidak semudah itu. Karena mulai dari kitab Kejadian dari zamannya Musa, kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi, menurut kalender dini. Kalau menurut kalender yang ada tokoh yang mengatakan tahun abad ke-12 sebelum Masehi, kita tidak persoalkan itu. Sampai kira-kira sebelum tahun 95 Yohanes menulis surat-suratnya, yaitu 1, 2, 3 surat Yohanes di Efesus. Itu jarak waktunya lebih daripada 1400 tahun. Otomatis nama-nama bulan juga bergeser. Nama bulan Nisan itu kan pengaruh Babel, maka Nisanu jadi Nisan. Nah, ketika kita membaca teks dari kitab Taurat, suasananya masih suasana Mesir. Tapi begitu kitab Yosua, suasananya suasana Israel. Karena kan Musa tidak pernah sampai di tanah perjanjian. Nah, ini lebih rumit tentu saja, sama dengan kira-kira kalau kita bandingkan sejarah hidup Presiden Soeharto dan ensiklopedia Indonesia mulai dari zaman prasejarah sampai zaman Jokowi. Coba, sulit mana sekarang? Kalau bicara tentang riwayat hidup Pak Harto, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris cukup. Tapi kalau bicara tentang misalnya prasejarah Indonesia, sebelum abad keempat, di mana itu Indonesia informasinya? Tidak ada. Informasi lokal enggak ada. Kan Prasasti Kutai abad keempat itu, zamannya Mula Warman. Tetapi syair India dari abad pertama Masehi, misalnya Srimad Valmiki Ramayana, sudah menyebut Indonesia. Bahkan Papua itu disebut. Dalam syair Valmiki itu kan abad ke pertama ya, tahun 120 atau awal abad kedua lah kira-kira. Yatna wantu yawa dvipam, sapta raju pasu bitam, suwarna rupyaka dvipam, suwarna karaman ditam, Jawa dwipa mati kramya sisirunama parwata. Itu bahasa apa itu? Kan Anda nggak ngerti itu, jangan ngerti Alkitab. Kenapa? Bahasanya cuma bahasa Inggris, bagaimana Anda bisa ngerti Alkitab? Suasana kebudayaannya, arkeologinya,
Kita tidak tahu. Zamannya India itu abad pertama Masehi, Yawadwipa, jelajahilah Pulau Jawa. Yatnawanto Yawadwipam. Saptarajo 7 kerajaan, Pasubitam sebagai hiasan. Bahasanya aja beda dengan bahasa Indonesia sekarang. Kita mau ngerti zaman kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa. Bahasanya bahasa Melayu tapi Melayu zaman itu. Coba ketika saya tanyakan orang yang suka mengkritik Alkitab. Tapi modalnya hanya Alkitab bahasa Indonesia. Jadi modalnya murah 125.000 plus indeks kan itu kan. Kalau hanya begitu Anda mengkritik Alkitab itu pangkatmu apa? Saya bilang begitu. Saya itu gimana? Harus saya jujur kan. Saya itu orang yang bukan guru sebetulnya saya. Saya ini agitator. Agitator itu kalau ngomong lancar, tapi memang ya meyakinkan itu. Tapi kalau disuruh ngajar saya enggak telaten. Makanya supaya enggak ditanya cepat-cepat saya habisi aja supaya enggak ada pertanyaan lagi. Supaya cepat selesai, tapi yakin dulu gitu loh. Karena apa? Kalau kita ngajar satu-satu, itu enggak selesai-selesai. Nanti kita kalah lagi dalam pergerakan. Ngerti ya saya maksud Bapak Ibu? Saya perlu lihat perkembangan orang luar itu ngeri juga sekali saya. Makanya Anda tidak mungkin bisa belajar semuanya. Anda harus fokus pada satu bidang, tapi tidak awam bidang yang lain. Itu baru Anda bisa ngejar. Orang tidak mungkin sekaligus suruh belajar Ibrani, Aramaik, Arab. Itu waktunya kan panjang. Fokusmu harus satu. Milih Ibrani, tapi jangan awam Arab. Jangan awam Aramaik. Milih Arab, tapi jangan awam Ibrani. Supaya Anda bisa mengintegrasikan. Selama ini kan gitu. Orang Islam cuma ngerti Arab, tapi nggak ngerti Ibrani. Orang Kristen ngerti Ibrani, nggak ngerti Arab. Padahal dua bahasa itu kan sebetulnya serumpun. Dengan kita membangun jembatan secara lingual ini, orang bisa masuk ke kebudayaannya. Nah, apalagi kita baca Alkitab. Saya berikan ilustrasi mudah sekarang. Begitu dalam satu pertemuan saya tanya, saya mau membaca prasasti Kedukan Bukit. Itu abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya. Perhatikan kata-kata saya. Saya bilang begitu. Dapun tayang naik di Sampau ngalap Sidayatra. Siapa yang bisa mengartikan bahasa saya ini? Ini bahasa apa? Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Melayu. Tapi Melayu abad ke-7. Ayo sekarang. Tidak ada yang ngerti, saya tambahi lagi. 1 juta kalau ngerti satu kalimat. Padahal sebetulnya Anda ngerti. Cuman bahasa ini kan tidak lazim. Dapun tayang itu nama orang. Yang itulah yang menjadi kata sembah yang. Menyembah yang itu Tuhan. Waktu itu belum muncul kata Tuhan dalam pengertian yang ilahi. Tuhan itu artinya Tuhan Janaka, Tuhan Kanaka, nama Patih, nama Raja itu Tuhan. Mulai kapan kata Tuhan bergeser menjadi kata Lord dalam pengertian divine? Kita ngomong seperti itu. Kalau saya ngomong ketuhanan yang Maha Esa, kata Tuhan munculnya kapan? Prasasti pertama yang menyebut itu prasasti Trengganu. Di mana kata Allah Rabbul Alamin diterjemahkan Dewata Mulia Raya. Jadi Allah itu diterjemahkan Dewata di prasasti Kutai. Karena apa? Pengaruh bahasa Arab belum dominan. Bahasa Sanskerta sudah mapan waktu itu. Ini gambarannya ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada Pak. Dapun tayang nama orang. Tidak ada yang tahu. Naik. Naik itu naik. Seperti kata baharu menjadi bahru di Malaysia, baru di Indonesia. Sebelum tahun 60-an baharu di Indonesia. Naik, naik. Di itu artinya ke sekarang. Sampau itu sampan. Ngalap itu mengejar, tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi dipertahankan dalam bahasa Jawa. Ngalap berkah Kiai Hasyim Asy'ari. Mengejar berkahnya Kiai Hasyim. Itu kata ngalap. Sidayatra sepenuhnya Sanskerta. Ini bahasa Indonesia abad ke-7. Yang nanya minder dulu sama saya kan. Enggak jadi tanya, sudah pulang saya.
Makanya kamu mau nanya Alkitab itu pangkatmu apa? Baru abad 7 aja kamu sudah sakit ingatan kok. Kamu tahu nggak Alkitab itu? Taurat Musa mulai dari Bereshit sampai Devarim, mulai Kejadian sampai Ulangan, itu ditulis tahun 1400 sebelum Masehi. Hurufnya kamu tidak kenal. Bahkan kamu kenal huruf Ibrani yang sekarang, secara paleografi belum cukup. Karena hurufnya Qumran cara nulisnya beda dengan Masoretik yang lebih tua. Waduh sulit Pak, makanya jangan nggak usah ngeritik kamu. Ini caranya agitator ngomong ini. Ya toh? Tapi kalau guru diterangkan satu-satu, sowan lah tinggal ngalih aja. Saya kasih catatan, makanya karena saya nggak sabar tadi, saya nulis buku. Supaya nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, ada ensiklopedi Bambang Nursena, kira-kira gitulah. Tujuannya apa? Lah saya itu ngumpulin buku lebih dari 25 tahun. Belum semuanya saya tulis. Belum tentu murid-murid saya, bahkan mungkin anak-anak saya pun yang telaten untuk membaca itu. Nah kira-kira kalau misalnya saya dipanggil Tuhan, kemudian bacaan saya tadi belum saya transfer, Anda mau belajar lagi dari nol butuh waktu berapa lama? Itulah pentingnya orang menulis. Kekristenan terlalu banyak melahirkan generasi pengkhotbah ketimbang generasi penulis. Maka tidak ada yang terabadikan pemikiran kita. Plato menulis buku, Aristoteles menulis buku, Plato menulis buku, tapi Sokrates tidak. Untung pemikiran Sokrates dikenal sama muridnya Plato. Tapi seandainya Sokrates menulis buku, pasti lebih panjang lagi kita mengerti Sokrates. Bung Karno menulis buku, di bawah Benar Revolusi jilid 1, jilid kedua. Tapi banyak founding fathers kita tidak menulis buku. Pemikirannya hilang di telang zaman. Ini baru tahun berapa, di abad berapa. Ini Alkitab dari tahun 1400 sebelum Masehi terabadikan sampai hari ini. Loh mestinya kan kita justru bangga. Toh. Nah makanya saya lihat, mari tayangannya. Perhatikan ini gambarnya siapa? Paus Yohanes Paulus II. Ini Rabi Yahudi di Yerusalem. Ini Patriark Gereja Ortodok di Yerusalem. Perhatikan, duanya ini percaya Tuhan Yesus, ini enggak percaya Tuhan Yesus. Kitab yang dia baca ini apa? Perjanjian Lama. Kok bisa Yahudi enggak percaya Yesus, Paus percaya Yesus, Patriark percaya Yesus, kok Alkitabnya masih sama? Nah ini, perhatikan. Terus kue nuduh Alkitab palsu itu sing asli sing endi? Tunjukkan sekarang itu lah. Nah, pola pembuktian seperti ini kan enggak banyak dilakukan orang. Makanya sebetulnya teolog itu perlu belajar hukum. Kayak saya begini. Karena kalau Anda belajar hukum itu kan ada itu alat bukti itu bagaimana memunculkan gitu kan. Karena teolog itu sejak awal sudah dipercaya. Percaya saja, percaya tok, tesen gitu loh. Karena kalau orang sejak lahir Kristen percaya saja cukup. Tapi ketika iman kita dikomunisikan kepada orang lain enggak cukup. Karena orang ini enggak percaya dengan apa yang kita percaya. Harus ada jembatan untuk komunikasi. Pertanyaannya, Kristen dan Yahudi ini berpisah 2000 tahun. Kapan Kristen mulai berpisah dengan Yahudi? Konsili Yamnia, dekatnya Tel Aviv. Ketika orang Kristen dikutuk orang Yahudi. Terkutuklah orang Nosrim dan Malsinim. Para pengumpat itu termasuk Nosrim itu Kristen, Saduki itu dikutuk sama orang Parisi karena Parisi yang bikin fatwa itu. Ya toh? Terus kemudian ditambahkan yang namanya Birkat Haminim. Kutukan terhadap orang minim, orang sesat, ya. Nah, itu tahun 90-an Masehi. Tetapi kenapa Tauratnya Kristen sama dengan Tauratnya Yahudi? Nah, terus kemudian pihak yang nuduh itu mengatakan kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa melalui malaikat Jibril. Naskahnya mana sekarang? Yang turun itu turun dari mana? Begitu dia lihat kitabnya orang Kristen enggak turun. Lah ini palsu. Lah kamu yang paling baru bikin definisi. Buktikan dulu kalau definisimu benar. Oh memang Alkitab enggak pernah turun dari mana-mana kok.
Yang ngomong turun itu kan kamu. Kamu ngomong turun berarti kamu yang harus membuktikan kapan turunnya. Kan begitu kan? Nah terus zamannya Musa itu bahasanya apa? Kan tidak mungkin kalau zamannya Musa bahasanya Arab. Kan tidak mungkin misalnya di zaman Abraham ada nama orang Azar misalnya. Kan bapaknya Abraham namanya Azar. Ya toh? Dalam versi Islam. Kalau versi Kristen adalah Terah. Nah ternyata penemuan arkeologi dari Leonard Woolley tahun berapa? 1930-an sampai 1960-an itu ternyata ditemukan kota-kota kuno di Ur itu antara namanya Tel Turahi, Tel Nahur, Tel Seruk, Tel Haran kok mirip nama Terah, Haran, Seruk, Nahor. Ya toh? Nah ini arkeologi yang membuktikan. Tapi ini turun apa ya? Sekarap-karapmu lah turun itu kan keyakinanmu. Orang lain kan nggak mau turun, kamu yang turun sendiri kok. Kira-kira seperti itu. Lah ini bukti kan. Yang tidak percaya Yesus, yang percaya Yesus kok kitabnya sama. Ya kita lanjutkan. Sebelum kita memiliki penemuan laut mati, yang disebut penemuan Qumran, the Dead Sea Scroll. Naskah Alkitab yang kita miliki yang paling tua ini. Itu untuk perjanjian lama, perjanjian baru nanti habis ini. Setengah jam. Ya. Yang perjanjian lama ini disebut naskah Masoretik. Dalam naskah Masoretik itu mulai ada tradisi untuk menghidupkan huruf-huruf konsonan itu dikasih vokalisasi. Ya. Ya kemudian ini bisa kita baca. Nah tapi ada 3 naskah Masoretik ini yang disimpan dan ditemukan pertama kali di Genisa, itu sinagog di Kairo. Kalau Anda ikut ke Israel, ya itu ada sinagoga di Kairo lama. Yang kedua Leningrad itu di Rusia, dan yang ketiga adalah naskah Aleppo yang ditemukan di Syria. 3 naskah ini yang dikenal naskah Masoretik semuanya berasal abad 9 akhir sampai akhir abad ke-11. Pada tahun 1947 ditemukan kembali naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan naskah-naskah laut mati. Ya, waktu itu ada seorang gembala Bedouin namanya Muhammad El-Dib. Kemudian dia melemparkan batu di mulut gua, terdengar bunyi pecahan, lalu dia cari ternyata itu kulit binatang, gulungan dalam kulit binatang di tempayan. Ada 7 gulungan yang kemudian dibawa ke Yerusalem. Kok kebetulan yang menemukan itu adalah seorang uskup dari gereja Syriak Ortodok namanya Mar Yesue Samuel. Kebetulan di gereja Syriak Ortodok itu bahasa Aramaik masih hidup di gereja itu. Kalau di gereja-gereja yang lain cuma mengenal kata Maranatha, Talitakum, di situ setiap hari liturginya pakai liturgi Rasul Yakobus, bahasanya bahasa Aram. Kalau waktu itu kira-kira yang menemukan pendeta HKBP tidak akan terjadi. Itu kan? Makanya dengan jembatan bahasa Aram itulah dia mulai melihat bahwa Pesher Habakuk ini tafsiran kitab Habakuk dalam bahasa Aram, aslinya bahasa Ibrani. Disitulah mulai ditemukan namanya Targum Ayub. Itu pertemuan setelahnya. Jadi Targum itu bahasa Aramaik, artinya bahasa Arabnya tarjamah. Terjemahan, tapi terjemahan yang agak bebas, secara interpretatif gitu ya. Setelah itu kemudian sampailah naskah ini kepada seorang ahli bahasa Ibrani, dia orang Yahudi, namanya Profesor Eliezer Sukenik. Lalu diusulkan ada 2 cara untuk menguji naskah itu. Pertama, cara menguji secara paleografi. Bentuk tulisan itu kan berkembang. Bentuk tulisan di zaman Soekarno itu hurufnya miring, terus terangkai. Zaman Soeharto sudah mulai tegak begini. Zaman milenial enggak karu-karuan ya kan. Itu kan kelihatan orang tuh nulis di zaman tahun berapa itu loh. Ya, itulah paleografi, mudahnya begitulah. Mudahnya begitu. Nah ternyata dari paleografi itu ada jejak-jejak tulisan lama. Misalnya tulisan dari zaman Raja Daud, itu namanya Paleo-Hebrew. Paleo-Hebrew ini ternyata tidak hanya muncul di tulisan pada zaman Raja Daud, misalnya penemuan kalender Geser. Jadi kalender tentang bercocok tanam,
bulan-bulan untuk menabur benih, bulan-bulan untuk panen, itu muncul dalam kalender Geser. Ada lagi prasasti Teldan, prasasti Kolam Siloam, itu semua ditemukan arkeologi Bible itu. Tapi kemudian kenapa tulisan dari zaman Raja Daud itu kok muncul di Gua Murabaat? Selain 11 gua ditemukan Alkitab tadi ditemukan di gua-gua Murabaat, surat-surat Bar Kokhba. Lalu ada mata uang zamannya Bar Kokhba yang ngaku Mesias, dibenarkan oleh Rabi Akiba tadi. Nah di situ kok ada tulisan tulisan berbahasa Ibrani tapi hurufnya Paleo Hebrew. Ini ada apa ini? Para ahli menyimpulkan, oh ternyata tulisan dari Raja Daud itu dibangkitkan kembali agar umat Israel mengenang kebesaran mereka. Maka tulisan dari tahun 1000 sebelum Masehi dibangkitkan kembali pada zaman Bar Kokhba tahun 135 Masehi. Ini data-data yang cukup menarik, ya. Nah, kemudian pada zaman dinasti Makabe dikembangkan tulisan lagi namanya Hasmonaim atau orang Inggris punya Hasmonean. Itu zamannya Makabe ketika penahbisan Bait Allah itu tahun 164 sebelum Masehi ditemukan di Qumran. Lalu ada tulisan Herodian, huruf-huruf di zamannya Herodes, masa-masa menjelang Tuhan Yesus sampai zamannya Tuhan Yesus. Lengkap sudah, ada Paleo Hebrew, ada Hasmonaim, ada Herodian. Lalu tinggal melacak, berarti Qumran itu dihuni tidak hanya pada satu zaman. Lalu pikirkan oleh para sejarawan antara kira-kira zamannya Yonatan Makabe sampai tahun 68 setelah Masehi. Itulah Qumran. Berarti kitab-kitab yang ditemukan di sana itu ada kitab yang jauh lebih tua dari abad pertama. Itu misalnya pecahan-pecahan dari kitab Ulangan, ya, dari kitab Keluaran. Lalu kenapa? Karena sebelum mereka masuk ke Qumran itu, mereka sudah membawa gulungan kitab mereka yang ditulis sebelumnya di Yerusalem. Jadi ini pustaka dari berbagai zaman. Hampir seluruh dari 11 gua itu ditemukan Alkitab semuanya naskah, kecuali kitab Ester. Nah ini yang menarik sekali ya. Setelah dibandingkan selain dari paleografi, ada uji karbon C14. Ditemukan naskah itu sekitar abad kedua sampai sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi. Hebohlah dunia saat itu, ternyata naskah-naskah itu setelah dibandingkan tidak jauh bedanya dengan naskah Masoretik. Cara penulisannya bisa beda, misalnya nulis kata Elohim itu dalam naskah Qumran ditulis dengan 6 huruf. Di dalam naskah Masoretik ditulis dengan 5 huruf. Alef, Lamed, He, Yod, Mim. Tapi dalam naskah Qumran, matres leksionisnya itu Elohim, Lamed, Waw, Yod, Mim. Elohim. Apa ini pemalsuan? Sama dengan Anda nulis Pancasila dengan TY dengan C. Oh, Pancasila zaman Bung Karno sebelum tahun 72. Satunya setelah tahun 70-an, ejaan yang disempurnakan itu kan. Tapi naskah yang lama dan yang baru dua-duanya masih ada. Daripada kita ngomong, inilah naskah yang dijaga oleh Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak ada yang menandingi naskah ini. Nah itu kan karepmu, buktinya mana? Lah orang lain yang enggak ngerti bahasamu kan enggak mungkin. Gitu loh. Saya berikan contoh. Itu teman saya ini orang-orang asing itu sudah nginjek kaki saya. Kamu dideportasi loh, macam-macam kamu. Enggak, saya bilang, ada di tempatmu ada. Bahasa apa namanya? Bahasa Jawa. Bahasa apa itu Jawa? Kami itu punya ribuan bahasa. Bahasa yang paling indah itu bahasa Jawa, saya bilang. Ya karena saya ngertinya cuma Jawa. Saya disuruh ngomong Papua juga nggak ngerti. Lalu parameternya apa ngukur tuh bahasa yang paling indah? Ini mitos yang dikembangkan. Lalu saya disuruh kasih contoh. Coba kamu berikan contoh, bahasa yang paling indah itu seperti apa? Nah, kan kalau itu aturan-aturan bahasa Arab itu kan ada, kalau orang Jawa nyebut guru lagu. Di Arab itu kalau subjek, itu
Itu ada namanya mansub, itu majrur ya. Terus apa lagi satunya itu? Marfu itu kalau subjek ya, misalnya Muhammadun kataba kitaban. Kalau nama Arab mesti ditanwin kalau Bambang nggak bisa karena nama Jawa. Nggak ada Bambangun, nggak bisa. Nama Arab itu bisa didobelkan, misalnya Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali, 2 orang namanya Jalaluddin, Jalal lain, itu bisa bahasa Arab. Aturan semacam itu hanya ada dalam bahasa Arab, Ibrani nggak ada, hanya Arab itu loh. Nah tapi apakah ini bukti keunggulan bahasa Arab? Tidak juga, karena bahasa Jawa punya aturan yang bahasa Arab nggak ada, itu namanya guru lagu. Tapi bagaimana orang Kairo ngerti guru lagu? Kamu contohkan. Wonten malih jangkaning negari. Dia kaget juga. Bagus juga ya, itu bahasa paling indah. Oh yang ngerti saya, dia enggak ngerti kok. Ya. Lamun benjang wonten buron wono. Dia bilang, tidak sama. Saya bilang sama, tidak sama saya bilang. Habis ujian nilai saya C. Tidak masalah bagi saya, orang Indonesia nggak tahu nilai saya berapa. Yang penting saya lulus kan. Nilai itu bagi saya tidak penting. Yang penting saya bisa mengubah paradigma orang. Habis itu saya datang lagi ke kampus saya setiap tahun. Kalau saya pas ada kunjungan ke Mesir, itu dosen ini masih ngajar, masih. Pernah ngomong itu, nggak pernah ngomong lagi, nggak berani lagi dia ngomong. Iya toh? Untuk mengatakan naskah ini benar, naskah ini betul, itu nggak cukup hanya ngerti satu bahasa, karena nggak ada parameter pembandingnya. Anda mengatakan ini bahasa paling bagus, ya karena kamu yang ngerti itu, yang lain nggak bagus. Bahasa Timor atau bahasa Dayak bagus juga. Orang kadang-kadang nggak biasa mendengar itu jelek, kalau dengar juga bagus. Makanya saya di gereja-gereja karismatik nembang saya, biar ditengkeng tetap nembang, enggak apa-apa saya. Salahnya ngundang saya itu loh. Saya hanya ingin mengadakan perombakan pemikiran, bahwa kita ini punya kearifan lokal yang orang lain juga enggak punya. Tuh dia tanya begini lagi, Pak, bahasa ini bahasa paling indah Pak. Onta itu kalau punuknya 2 namanya ini, punuknya 1 namanya ini ada lengkap dalam bahasa Arab. Ya karena ini pabrik unta. Di Jawa enggak ada unta, tapi kamu ngerti ya kalau di Jawa itu kan punya pohon kelapa, hampir semua Nusantara pohon kelapa. Kamu menyebut pohon kelapa yang untuk itu apa namanya, es degan itu, namanya apa itu, degan. Ya toh? Bahasa Jawa itu ada klopo, kambil, degan, cengkir, bluluk, lengkap itu. Nah coba bahasa Inggrisnya, cuman 1. Padi sekarang, padi. Ketika padi itu menjadi siap dinanak namanya beras. Setelah mateng namanya nasi. Digoreng nasi goreng. Dicampuri bakmi nasi goreng mawut, ya kan lengkap toh. Tapi ketika dia masih dalam kondisi belum bisa ditanak namanya gabah bahasa Jawa. Sisa gabah yang ditumbuk itu namanya bukan merang ya. Terus yang kecil-kecil pecah nasi namanya menir, kan lengkap kan. Bukan menir Belanda. Apa bukti bahasa Jawa lebih baik? Gitu loh. Jadi pola pikirnya mesti dirombak. Tapi kalau begini, kalau yang saya katakan ini naskahnya semua orang bisa lihat kok. Bukan subjektif gitu loh. Jadi kita ngelawannya secara budaya. Kamu kalau orang itu ngomong terus-menerus begitu kan kemungkinan 2. Dianggap dia orang gila. Yang kedua, yang mendengarkan yang ikut gila. Oh iya ya bener ya. Kan gitu kan. Gitu loh, jadi banyak contoh-contoh seperti itu. Misalnya orang Kristen ini mau menjadi Islam. Ya bagi saya orang mau pindah agama itu biar aja. Ngomongnya begitu dan batin saya enggak ngomong begitu. Ini orang Indonesia itu kalau polos-polos kan susah kan kita ini kan. Ya, tapi saya bilang dasarmu apa? Kalau kamu mengambil keputusan ya silahkan. Tapi sebelum mengambil keputusan, teliti dulu apa benar klaim-klaim seperti itu. Gitu loh. Jadi saya hanya ngajak orang mikir. Ya, saya lanjutkan supaya enggak panjang. Nah, sebelumnya apa ini sebelumnya? Jadi setelah ditemukan The Dead Sea Scroll ini, naskahnya ini, ya, ini isinya dari
kitab Yesaya panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Ini setelah diuji dengan radiokarbon dan paleografi ternyata ditulis dari tahun 150 sebelum Masehi. Yesaya utuh itu naskahnya. Kalau Anda mau lihat ini, ikut saya ke Israel. Ya betul, sebab tidak semua grup masuk ke museum. Grup saya masuk ke museum. Supaya apa? Loh, orang kita punya naskah 2000 tahun kok kita enggak sampaikan. Lah ini jelas toh, paleografi bisa dibuktikan. Soal ada perbedaan misalnya varian-varian teks, itu wajar. Jadi gini, bukan sekedar Yahudi dengan Kristen, sekarang saya kasih yang lebih tua lagi, Samaria. Orang Samaria yang kita kenal sebagai orang Samaria baik hati, normatif. Ceritanya dalam Injil Lukas. Tapi orang Samaria itu meninggalkan naskah bagi kita, Torah Somron, Torah Samaria. Di situ memang ada beberapa perbedaan, misalnya ya, dan perbedaan itu membawa arti. Misalnya gini, Kejadian pasal 22 ayat 2. Dalam teks Masoretik yang dianut orang Kristen dan orang Yahudi, itu bunyinya begini. Wayomer, dan berfirmanlah, maksudnya Tuhan, Hahna et bincha et yehidha aser ahabta et yitsak wileh leka el aret hamurya. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Ke tanah Muria, Gunung Muria itu. Muria, bukan Muria, Jawa Tengah. Muria, Bukit Muria yang sekarang jadi Bukit Bait Allah itu. Dalam naskah Samaritan tidak disebut Muria tapi More. Wileh leka et aret hamore. Jadi itu huruf vav dengan huruf alef. Bedanya. Oke, itu kita akui, nggak jujur, titik komanya berasal dari Roh Kudus, nggak usah begitu. Memang itu varian naskah kok. Ya toh? Yang kedua, orang Samaria mengembangkan nikut tersendiri, vokalisasinya tersendiri. Misalnya, dia menyebut bukan Bereshit tapi Barasit, dibaca A. Bara, Elohim huruf H-nya hilang, bukan Bereshit bara Elohim tapi Berashit bara Aluwim. Jadi huruf H-nya dibaca W, tapi tetap huruf H-nya muncul di situ. Cara bacaan ini tidak mengubah makna, karena dia mengembangkan pola bacaan sendiri. Tetapi yang ada perbedaan bacaan tadi kita akui. Bagi kita orang Kristen bagaimana? Apakah orang Kristen bingung? Tidak perlu. Karena Yesus ketika menghadapi perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu, dia membenarkan ortopraksi orang Samaria. Dia tidak seperti orang Yahudi yang menjauhi Samaria, tidak. Dia minta minum kepada perempuan Samaria. Tapi Yesus menegaskan ortodoksi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kristus berpihak pada ortodoksi Yerusalem. Tidak berpihak pada orang Samaria di Nablus dulu. Sekarang di Nablus, dulu namanya di Gunung Ebal, Gunung Gerizim. Gitu loh. Tetapi bagi saya hal seperti ini menunjukkan bahwa tiga komunitas keagamaan yang berpisah ribuan tahun kitabnya masih bisa diikuti. Soal beda, itu naskahnya beda, iya betul. Perbedaan-perbedaan itu tidak tidak separah yang diduga orang. Misalnya ada 6.000 tambahan dalam kitab Masorah. Kalau Anda cuma baca Wikipedia kan begitu. Ada 6.000 tambahan dari kitab Taurat Samaria. Tidak begitu aslinya. Aslinya gini loh, orang Samaria itu kan punya kecenderungan sekte. Karena dia tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem. Kenapa tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem? Karena ketika pulang dari Babel itu, ketika pembangunan Bait Allah mereka ditolak, marah. Lalu mereka menafsir tanah Muria itu adalah tanah More yang ditafsirkan itu Gunung Gerizim. Gitu loh. Terus yang kedua, karena eksistensi Yerusalem tidak ditemui, kitab Yosua terus ke belakang itu isinya Yerusalem. Padahal dia menolak Yerusalem, akhirnya apa?
bagian-bagian pertama kitab Yosua dimasukkan setelah Ulangan pasal 34. Disisipkan dalam kitab itu, jadi itu bukan firman yang lain. Itu firman-firman dalam kitab Yosua yang dimasukkan ke kitab Ulangan. Itu yang dikatakan 6.000 dalam Wikipedia itu gitu loh. Makanya Wikipedia itu hanya jadi introduction untuk melacak sumbernya yang lebih akurat. Kadang-kadang banyak teks seperti itu ya. Anda melihat tokoh-tokoh tertentu kok angka tahunnya bergeser karena apa? Tinggal dia memakai tarik dini atau tarik kemudian. Dan itu biasanya kalau zaman Kristen dihitung dari matinya Herodes. Matinya Herodes ada yang mengatakan tahun 4 sebelum Masehi, sebelum tahun Gregorian sekarang ini ada yang mengatakan tahun 1. Patokannya apa? Yosefus ahli sejarah abad pertama mengatakan dia meninggal tatkala terjadi gerhana bulan. Dan gerhana bulan menurut hitungan astronomi terjadi pada pada tahun pertama sebelum tahun umum ini atau tahun 4 sebelumnya. Akibatnya di belakang geser. Yesus disalib tahun 33 bagi penanggalan akhir. Ya, bagi penanggalan sebelumnya tahun 30 gitu loh. Jadi ini tidak mengurangi fakta dasarnya. Karena apa? Semua dokumen itu kan bisa dilacak sekarang. Lebih baik itu kan dari sekedar klaim. Ini wahyu terakhir loh Pak. Nah iya sudahlah, kamu yang percaya. Yang lain kan terakhirnya menurut versinya masing-masing. Bukan versimu gitu loh. Jadi jangan membawa keyakinan dalam konteks dialog. Karena kalau keyakinan itu kan subjektif. Maka kalau bagi saya, orang Kristen mesti membuktikan keyakinannya. Saya percaya, cukup bagi saya. Tetapi ketika orang lain belum percaya, kan saya harus membangun jembatan bagaimana orang bisa mengerti bahwa apa yang saya yakini itu bukan sekedar keyakinan. Itu bisa dibuktikan.